Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami izin mempresentasikan materi bab 6 mengenai kode etik konselor di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling dengan dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu Ayu Pertami Damayanti, NIM 20110110006, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rida Regina Bruginting dengan NIM 20110111015. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kode etik konselor di Indonesia yang terdiri dari yang pertama yakni pendahuluan, Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, selanjutnya ada informasi, testing, dan juga riset, proses layanan, konsultasi dan hubungan dengan rekan kerja atau ahli lain, hak dan kewajiban umum konselor. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari landasan kode etik konselor. Yang pertama yakni Pancasila merupakan pedoman dari profesi konseling yang merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada tuntutan profesi yang mengacu pada kaidah keilmuan dan teknologi demi terpenuhinya kebutuhan konseli sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya ada kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Dalam hal ini, konselor yang tergabung dalam Asosiasi Bimbingan Konseling di Indonesia harus memiliki beberapa kualifikasi, yakni yang pertama nilai, sikap keterampilan, dan pengetahuan. Yang dimana seorang konselor harus mampu menguasai dirinya sendiri, menunjukkan karakter yang baik, maka dengan begitu seorang konselor dapat meningkatkan mutu layanan terhadap konselinya. Yang kedua ada pengakuan profesional. Untuk menjadi seorang konselor diperlukan pengakuan keahlian kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada informasi, testing, dan juga riset. Yang pertama, penyimpanan dan penggunaan informasi. Sebagai seorang konselor, catatan tentang klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, dan data lainnya merupakan informasi yang sangat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan klien. Penyampaian informasi tentang klien kepada keluarga atau dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang lain dapat saja dibenarkan, asalkan hal ini bertujuan untuk kepentingan klien dan telah mendapatkan persetujuan dari klien. Selanjutnya ada testing, di mana testing diperlukan apabila proses konseling memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian dan kecenderungan konseli. Selanjutnya, data hasil testing harus diperlakukan setaraf dengan data dan informasi lain tentang klien. Kemudian konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Lalu data hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain apabila pihak lain tersebut memiliki keterkaitan dengan proses konseling dan tidak merugikan klien. Kemudian ada riset, di mana dalam melakukan sebuah riset yang tersangkut objek manusia, dengan permasalahannya sebagai subjek harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek yang bersangkutan. Juga dalam melaporkan hasil riset di mana tersangkut klien sebagai subjek harus dijaga agar identitas subjek dirahasiakan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses layanan hubungan dengan konseling. 1. Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan konseli. 2. Konselor harus menempatkan kepentingan konselinya di atas kepentingan pribadi. 3. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak membeda-bedakan atas dasar ras, suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan, atau status sosial ekonomi. 4. Konselor tidak akan memberikan bantuan profesional kepada sanak keluarga dan teman-teman karibnya, karena hubungan profesionalnya dengan orang tersebut mungkin dapat terancam oleh kaburnya peranan masing-masing. 5. Konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli tidak memperoleh manfaat dan proses konseling. Konsultasi dan hubungan dengan rekan atau ahli lain. 1. Konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi, namun tetap dengan izin dan persetujuan dari klien. Kedua, ahli tangan tugas. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling apabila akhirnya konselor menyadari bahwa ia tidak dapat memberikan pertolongan kepada klien tersebut. Namun, bisa juga konselor mengizinkan klien untuk berkonsultasi dengan petugas atau badan yang lebih ahli, tetap dengan persetujuan klien itu sendiri. Hak dan kewajiban umum konselor. Sebagai seorang konselor, sudah tentu memiliki hak kewajiban umum diantaranya. 1. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang dapat merugikan konseling, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar. 2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkan dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semua itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari bab 6 ini dari hasil diskusi kami ialah kode etik adalah standar tingkah laku dalam sebuah pekerjaan profesional. Sebagai seorang konselor, tidak boleh mengambil tindakan yang sembarangan. Pancasila merupakan pedoman dari profesi konseling yang merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu dalam menguasai dirinya, mencapai pengakuan profesional, menjaga kerahasiaan klien, melakukan testing kepada kliennya, proses pelayanan profesional, mampu berkonsultasi dan hubungan dengan rekan atau ahli lain, dan sebagai seorang konselor harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang konselor. Demikianlah presentasi bab 6 dari diskusi kami. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.